Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman pemilih, jumpa lagi dalam acara Ide Inspirasi Demokrasi. Siang ini kita akan banyak berbincang-bincang, ngobrol bareng dengan tokoh inspiratif di Boyolali. Siapakah dia? Kami perkenalkan, beliau Ibu Rahayu Purwaningsih SE. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mas Rani. Terima kasih sudah berkenan untuk ngobrol dengan kami dari program Ide Inspirasi Demokrasi. Ya, pripun kabaripun? Alhamdulillah baik Mas Rohani. Kelihatannya banyak kegiatan juga ya Bu ini. Akhir tahun Mas biasanya. Banyak agenda. Ini kegiatan apa aja Mbak? Kami dengan kegiatan rutin kami, SPEKHAM, Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia, day-to-day kami melakukan pendampingan kasus kekerasan pada perempuan dan anak korban kekerasan. Kemudian kami melakukan kerja-kerja pemberdayaan, dan terakhir kami melakukan pelatihan kepemimpinan perempuan di Kabupaten Boyolali bekerjasama dengan Kementerian Hukum, bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kami bekerja di Kecamatan Simo dan juga bekerja di Kecamatan Nogosari. Harusnya banyak sekali ya Bu ya. Teman-teman ini perlu diketahui bahwa Ibu Purwani adalah Direktur SPEKHAM Solo ya Bu ya. Itu mulai tahun berapa Bu? Saya di SPEKHAM sejak tahun 2006, tetapi saya mendapat mandat sebagai direktur di SPEKHAM sejak tahun 2017 dan nanti Desember bulan depan periode kepengurusan sudah selesai Mas. Berarti sudah hampir mendekati akhir-akhir masa jabatan ya. Betul. Dan kita akan melewati satu mekanisme pemilihan, pertanggungjawaban dan lain sebagainya Mas. Ini bagian dari praktek berdemokrasi tentu saja ya. LPJ evaluasi juga ya. LPJ evaluasi pemilihan Dewan Pembina, pemilihan Dewan Pengawas, kemudian pemilihan Dewan Pengurus. Oke, yang mudah-mudahan nanti dalam menyelesaikan tugas-tugas ini bisa berjalan dengan baik dan juga sukses begitu ya Bu. Iya. Ya mungkin bisa diceritakan juga kegiatan SPEKHAM di Boyolali itu seperti apa sebenarnya yang dikerjakan itu? Iya, secara spesifik walaupun SPEKHAM based on Kota Surakarta, tetapi kami bekerja di Kabupaten Boyolali untuk beberapa isu atau beberapa program. Kami bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Pusat melakukan pemberdayaan ekonomi di masyarakat lereng Merapi di desa Jeruntang. Kemudian untuk program HIV kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dan juga Kementerian Kesehatan melakukan program pencegahan dan penanggulangan HIV di Kabupaten Boyolali. Day-to-day kami punya sekitar 7 orang staf di Kabupaten Boyolali yang mengajak orang untuk melakukan tes HIV, kemudian mengedukasi untuk bagaimana dia tidak tertular HIV dan bagaimana pada saat orang ini ditemukan HIV dia mendapatkan pengobatan secara gratis. Oh, gratis. Iya, pengobatan secara gratis, termasuk melakukan pengobatan atas penyakit oportunistiknya atau penyakit penyertanya. Nah, terbaru kami dengan dukungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kami melakukan pelatihan pada 30 orang perempuan dari Kecamatan Simo dan Kecamatan Nogosari terkait dengan kepemimpinan perempuan, Mas. Jadi bagaimana kemudian perempuan mulai mengambil peran di dalam praktek-praktek perencanaan, kemudian pelibatannya. Jadi teman memilih perlu diketahui juga bahwa Bu Purwa ini seorang aktivis perempuan yang sangat konsen di dalamnya begitu ya. Dan banyak juga kegiatan-kegiatan ya pendampingan itu intent di perempuan ya Bu. Benar ya Bu? Iya. Kami memang mandatnya di perempuan ya. Dan memang konsennya di situ, bagaimana menempatkan perempuan itu menjadi posisi yang penting dalam setiap pengambilan kebijakan dan juga peran-perannya di masyarakat. Ya. Bu Purwa, ini terkait dengan tema kita hari ini ya, perempuan cerdas dalam berdemokrasi. Ya. Sebagai seorang aktivis perempuan ya, apa sih sebenarnya
pandangan Ibu tentang demokrasi dan seberapa pentingnya kah nanti untuk di perubahan di masyarakat itu? Saya rasa praktek berdemokrasi ini satu hal yang sangat penting yang harus disadari oleh seluruh rakyat Indonesia. Termasuk perempuan dan pemilih pemula. Saya agak concern di perempuan dan pemilih pemula ya Mas. Ya, karena pada saat kita melakukan praktek berdemokrasi sebetulnya kita sedang menentukan arah bangsa ke depan. Penting sekali ya. Ya, sangat tentu saja ini menjadi sangat penting gitu, dan ini adalah momen di mana kemudian kita bisa memilih calon-calon pemimpin, wakil rakyat, kepala daerah, dan bahkan sampai di level presiden gitu ya. Artinya bagaimana kemudian ini adalah momen yang tepat untuk kita memilih yang mereka yang memperjuangkan hak rakyat, mereka yang memperjuangkan hak perempuan, mereka yang memiliki visi ke depan terkait dengan kemajuan bangsa dan keberpihakan pada perempuan. Saya rasa itu yang harus disadari oleh semua orang, tidak hanya sekedar memilih yang memberikan uang begitu, karena kemudian kesadaran ini harus dibangun pada semua orang tentu saja ya, bahwa ini adalah sesuatu proses yang sangat luar biasa, yang proses dengan menggunakan anggaran yang sangat besar, anggaran yang luar biasa, maka kemudian pilihlah yang juga luar biasa. Ini nyambung dengan tadi ya, pendidikan pemilih, konsen di perempuan dan pendidikan pemilih fokusnya itu. Ya, ini artinya pemilih dalam memberikan haknya, memberikan suaranya itu tidak karena sesuatu yang lain, tetapi adalah karena pertimbangan-pertimbangan yang rasional, begitu ya, pastinya itu lah. Itu sebenarnya apa sih yang kemudian bisa mendorong masyarakat perempuan khususnya itu untuk kemudian mau memilih ini pasti wakil saya nanti, entah itu apa ya, kepala daerah atau itu dewan dan yang lain, itu yang mau ya untuk memperjuangkan hak perempuan, begitu Pak? Saya rasa siapapun dia perempuan, baik dia kelompok terdidik maupun kelompok tidak terdidik mungkin, atau dia yang perempuan ada di perkotaan maupun di pedesaan, berhak mendapatkan edukasi. Entah itu dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum atau pemerintah, dalam hal ini ada Dinas Pemberdayaan Perempuan, atau mungkin Dinas Pendidikan melalui UPTD Pendidikan untuk mengedukasi pada siapapun perempuan, atau bahkan melalui kelembagaan PKK misalkan. Itu kan bisa mendorong perempuan untuk ya pilihlah yang kemudian mereka memperjuangkan hak perempuan, mereka yang paham isu-isu perempuan, mereka yang memperjuangkan hak kesehatan, hak dasar masyarakat, yang tidak sekedar memilih yang memberi uang, tetapi kemudian semua masyarakat harus cerdas. Semua harus cerdas, termasuk pemilih pemula, bahwa ini proses yang sangat luar biasa untuk menentukan arah ke depan, baik di tingkat daerah maupun di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat. Saya rasa itu, Mas. Lebih lanjutnya apa sih peran apa yang mungkin bisa diambil bagi kelompok perempuan di dalam proses demokrasi itu sebenarnya apa saja? Peran yang bisa diambil oleh kelompok perempuan. Peran yang bisa diambil oleh kelompok perempuan, kalau saya perempuan pilih perempuan. Tapi memang ini jadi PR ya. Kalau perempuan memilih perempuan, tetapi memang di sini ada catatannya ya, Mas. Kalau kemudian perempuan yang dipilih itu tidak berkualitas, ya nanti gitu kan. Artinya padahal pemilih perempuan itu prosentasinya juga besar, Mbak, ya? Iya, betul. Artinya jangan sampai juga pemilih perempuan ini justru dimanfaatkan oleh partai, oleh mesin partai, yang kemudian justru kemudian ini tidak bisa memberikan dampak positif bagi perempuan ke depan, gitu. Nah,
Kalau saya ya itu Mas, perempuan pilih perempuan, ada pendidikan politik perempuan. Yang berkualitas pastinya gitu ya. Iya. Dan saya juga berpikir bahwa penting juga untuk para pihak, terutama partai ya. Partai memiliki divisi pendidikan yang mengedukasi kader-kader perempuannya gitu kan, yang mengedukasi kader-kader perempuannya, kemudian tidak hanya memilih perempuan untuk pelengkap 30% kuota perempuan, tetapi bahwa dari basis, dari ranting mereka sudah mempersiapkan perempuan sebagai kader partai yang tahu persoalan di basis, yang tahu persoalan perempuan, persoalan masyarakat, persoalan kesehatan, pangan dan sebagainya. Bu Purwa, jadi kan sampai saat ini kan keterlibatan banyak perempuan ya, kelompok-kelompok perempuan itu yang masih enggan untuk berpartisipasi dalam proses-proses demokrasi. Entah itu kemudian pertama menjadi pemilih, kemudian bagian entah itu jadi badan ad hoc ataupun peserta pemilu, calon ya gitu. Lah sebenarnya walaupun ada banyak faktor yang mempengaruhinya ya, tapi menurut Mbak Purwa sendiri apa sih yang bisa dilakukan untuk kemudian menumbuhkan minat dan kepercayaan dari kelompok perempuan itu untuk mau berperan serta di dalam proses demokrasi di Indonesia ini? Iya, saya rasa ini kembali ke keseriusan partai ya Mas. Kalau minat terkait dengan minat partisipasi politik perempuan ya, kembali lagi ke partai sebetulnya. Kalau saya sebagiannya ke situ ya. Artinya bahwa partai ini sebetulnya serius enggak gitu kan. Partai itu serius tidak untuk kemudian melibatkan perempuan sebagai kelompok yang kemudian juga harus diakomodasi begitu kan. Nah, dan kuota 30% perempuan itu bukan hanya syarat administratif gitu kan, agar bisa melakukan pendaftaran lolos administrasi, tetapi bahwa perempuan benar-benar dididik, dia paham dengan situasi persoalan masyarakat, dia tahu bagaimana harus memperjuangkan itu, bagaimana dia diajari melakukan pemetaan persoalan, bagaimana dia mencari solusinya, kebijakan apa yang nanti bisa dirancang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat, peran-peran yang lebih strategis untuk memastikan pemerintah bekerja dengan baik dan sebagainya. Saya rasa itu juga menjadi persoalan penting gitu ya Mas, karena selalu saja pada saat tibalah waktunya pendaftaran ada banyak tawaran ke teman-teman aktivis perempuan, mau nggak daftar kayak gitu ya, mau 30% itu tadi. Iya, tujuannya untuk menutup kuota 30% perempuan. Selain itu, saya rasa praktek-praktek politik uang juga memberatkan kami aktivis perempuan untuk terlibat, atau para perempuan untuk terlibat dalam kontestasi itu, karena semuanya butuh modal uang gitu kan, tidak hanya modal ide, modal pemikiran atau kecerdasan atau komitmen dan lain sebagainya. Apa peran SPKM sendiri untuk mendorong partisipasi perempuan dalam demokrasi itu? Ya, karena kami bekerja bersama dengan masyarakat basis ya Pak Rohani ya, jadi partisipasi peran kami dalam mendorong partisipasi politik perempuan kami mulai dari tingkat desa. Jadi bagaimana kemudian dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat desa atau kelurahan, yang biasa disebut dengan musrenbangdes, musrenbangkel dan lain sebagainya, perempuan ikut terlibat di dalamnya, karena selama ini mungkin perempuan hanya datang untuk seksi konsumsi begitu ya, tetapi kemudian kami melatih perempuan, melakukan pendidikan terhadap perempuan untuk memahami persoalan-persoalan kesehatan di wilayahnya, persoalan kemiskinan, persoalan sosial,
persoalan terkait dengan angka kematian ibu dan bayi, dan kemudian termasuk stunting. Dan kemudian mereka membuat usulan ke desa atau kelurahannya masing-masing. Jadi bagaimana kemudian perempuan mulai mempengaruhi stakeholder desa, stakeholder kelurahan terkait persoalan-persoalan urgent yang ada di desa atau di kelurahan masing-masing, dan kemudian mereka terlibat memenuhi kuota 30% perempuan, kalau bisa lebih alhamdulillah. Mereka membuat usulan yang strategis, mereka tidak dipandang sebelah mata oleh kelompok laki-laki. Itu adalah satu hal-hal penting dalam pengorganisasian masyarakat yang kami lakukan. Jadi tidak hanya pertemuan di tingkat basis, tetapi juga melakukan pertemuan mereka berani menyampaikan usulan, menyampaikan program prioritas di desanya masing-masing. Jadi memang mulai dari tingkatan desa, kecamatan, kabupaten sampai tingkat ibu ya. Iya, bahkan kami pernah melakukan pendidikan politik kepada calon-calon legislatif perempuan di Kota Surakarta. Karena yaitu mereka dipaksa masuk untuk memenuhi kuota 30% perempuan. Tetapi kami hadir untuk menjelaskan kepada mereka calon-calon legislatif perempuan itu terkait dengan situasi kekerasan terhadap perempuan seperti ini. Situasi kesehatan perempuan, angka kematian ibu, angka kematian bayi, stunting dan sebagainya. Jadi kami ikut berperan untuk bagaimana pada saat mereka nanti terpilih, karena nanti kalau sudah terpilih kadang-kadang lupa dengan kami gitu ya. Jadi kami melakukan pendidikan politik kepada caleg-caleg perempuan. Kami pernah melakukan itu di Kota Surakarta. Ya. Menurut Mbak Yayu, sebenarnya apa sih kendala-kendala yang dihadapi untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas itu, dan solusinya itu apa? Kendala dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas, kalau saya melihat adanya oligarki ya Mas. Iya, adanya oligarki, terutama kalau kita diskusinya mungkin di level daerah saja ya. Bagaimana kemudian oligarki itu sangat kuat sebetulnya, dan ini menjadi keperhatian kami sebetulnya. Kemudian masih rendahnya partisipasi politik perempuan juga menjadi kendala di dalam praktek berdemokrasi. Kemudian politik uang, politik uang juga menjadi kendala berdemokrasi yang baik ya. Praktek oligarki terutama juga membutuhkan PR besar untuk melahirkan partai-partai yang berani oposan, yang berani menawarkan solusi bagi masyarakat, yang kemudian juga mampu menawarkan jawaban-jawaban atas persoalan yang ada. Dan itu saya rasa tidak mudah, karena ya namanya oligarki di tingkat daerah itu menjadi tantangan tersendiri. Solusinya apa itu? Solusinya membangun kesadaran berpolitik masyarakat menjadi sangat penting. Membangun kesadaran berpolitik, pilih partai yang betul-betul memperjuangkan rakyat, pilih wakil rakyat yang mampu memperjuangkan hak rakyat, pilih orang yang tepat, pilih perempuan yang cerdas, kemudian partai memiliki komitmen mencerdaskan orang, tidak sekedar menjadi mesin pendulang suara, tetapi kemudian partai tahu jawaban atas persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, kemudian wakil rakyat yang tentu saja berada di bawah partai akan menjadi lebih cerdas memperjuangkan ini. Mencerdaskan banyak pihak, mencerdaskan orang-orang partai bisa jadi tugasnya partai dan bisa jadi tugasnya pemerintah. Mencerdaskan masyarakat bisa menjadi tugas kita bersama, juga menjadi tugasnya pemerintah. Ada Dinas Pemberdayaan Perempuan yang dia seharusnya concern juga untuk mencerdaskan perempuan melalui pendidikan politik, kemudian anak-anak sekolah, guru melalui sisipan-sisipan mungkin di dalam pembelajaran bagaimana diajarkan menjadi pemilih pemula,
masyarakat menjadi pemilih yang cerdas, pemula yang cerdas, yang dia punya visi terhadap masa depan remaja. Bagaimana kemudian mereka nanti akan terakomodasi menjadi angkatan kerja yang berkualitas. Bagaimana mereka menjadi remaja yang kualitas kesehatannya baik, yang negara akan mengambil peran ke sana, yang kemudian tidak sekedar memilih yang dipilih bapaknya atau memilih yang memberinya 50.000 sampai dengan 100.000. Dan saya rasa itu Mas yang perlu dilakukan bersama ya. Ini terakhir Pak. Jadi kan di tahun 2024 nanti itu kan kita akan ada pesta demokrasi. Pesta demokrasi. Jadi yang pertama adalah pemilu serentak dan pemilihan serentak. Yang mana itu dilaksanakan di tahun 2024. Jadi kalau di pemilu serentak itu 14 Februari 2024. Kemudian kalau pemilihannya itu adalah di bulan November 2024 juga. Sebenarnya apa sih yang menjadi harapan dari Mbak Purwa sendiri sebagai pemerhati perempuan ya, untuk agar nanti di pesta demokrasi 2024 itu bisa berjalan dengan baik, berkualitas, dan juga tentu saja nanti bisa menjadikan ini momentum yang baik untuk perubahan-perubahan yang baik ke depan begitu. Iya, harapannya sebetulnya saya berharap praktek politik uang sudah mulai berkurang. Wakil rakyat, calon kepala daerah menawarkan program yang berkualitas, yang menjawab persoalan masyarakat miskin, yang menjawab persoalan perempuan, menjawab persoalan petani, yang melakukan pemenuhan atas hak dasar masyarakat, dan itu masyarakat mengetahuinya, masyarakat mengetahui, mampu melakukan bacaan atas visi misi para calon. Kemudian kalau saya juga penting ya untuk melihat apakah mereka adalah politisi busuk, bagaimana track recordnya terkait dengan beberapa hal, terkait dengan uang mungkin, terkait dengan praktek korupsi, terkait dengan praktek kekerasan terhadap perempuan, apakah dia pelaku poligami, apakah dia mungkin pernah jadi wakil rakyat yang dalam beritanya, walaupun itu harus di tracking ya, pernah melakukan kekerasan pada pasangannya dan lain sebagainya. Ini menjadi hal yang sangat penting. Menjadi pemilih cerdas tidak hanya melihat apa yang menjadi tawaran programnya, tidak melakukan politik uang, tapi juga tracking orangnya. Tracking orangnya, bagaimana kemudian kalau ini sudah periode yang kesekian, periode kemarin dia gimana, melupakan konstituennya apa tidak, melakukan diskusi, dialog dengan konstituennya atau tidak, dan sebagainya. Ini menjadi hal yang sangat penting saya rasa Pak Rohani. Jadi stressingnya adalah menjadi pemilih yang cerdas, begitu ya. Jadi dengan menjadi pemilih cerdas itu dalam menentukan hak suaranya itu dengan pertimbangan-pertimbangan yang logis, rasional, dan bisa mengetahui track record dari calon-calon yang itu akan dipilihnya, begitu ya, Bu ya. Mbak Yayu, terima kasih. Baik, waktu yang diberikan kepada kami dalam program Inspirasi Demokrasi, walaupun di sela-sela kesibukan yang luar biasa. Masih sibuk Mas Rani. Dan semoga lancar dan diberikan kesuksesan dalam beraktivitas. Amin. Iya Mas. Teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang kita dengan tokoh inspiratif kita, Ibu Purwa, pemerhati perempuan yang luar biasa, telah memberikan masukannya pada kita semuanya. Nantikan episode-episode yang selanjutnya dalam program Ide Inspirasi Demokrasi. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.